لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داء العناية فاستجبتم فبادرتم إلى فضل الجزيل. نزلتم في مجالسنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا محب طه والبتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واحدي قلبي بجاه سيدنا محمد وآله. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiah, nikmat bisa berkumpul bersama-sama untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat untuk bersama-sama membaca Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkah Maulid, dengan kita hadir di Maulid ini, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dijadikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur kita dijadikan wasilah perantara untuk kita bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama di tempat yang insyaallah diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang salah seorang zurriyatu Rasulillah, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat bisa dibangkitkan bersama beliau di bawah bendera Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ketika kita hadir perayaan seperti malam hari ini, harus kita mengetahui bahwasanya hadirnya kita adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah ditakdirkan oleh Allah untuk hadir seperti majelis malam hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita nanti di hari kiamat bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah tidak semata-mata hanya kita hadir di tempat yang insyaallah diturunkan rahmat oleh Allah, tapi kita hadir insyaallah menjadi sebab nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwasanya kita hadir acara haul, harus kita tahu bahwasanya ketika ada peringatan haul, kita hadir, kita harus meneladani apa yang disebutkan dari manaqib-manaqib, dari sirah-sirah perjalanan orang yang kita hauli. Jangan sampai kita hadir di acara seperti malam hari ini, ketika kita pulang tidak ada yang kita dapatkan. Kita tidak bisa mencontoh orang yang kita hauli, kita tidak bisa mencontoh orang yang kita teladani. Dan mudah-mudahan dengan barokah hadirnya kita di majelis malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa meneladani orang yang kita hauli pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Al-Faqih Al-Muqaddam, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau disebutkan di kitab
Al-Mawahibul Quddusiyah. Di situ disebutkan bahwasanya Al-Faqih Al-Muqaddam setiap harinya bersedekah dengan kurma setiap harinya sampai 600 atau 500 ribu ritin, atau kalau sekarang itu sekitar 400-500 kilo setiap harinya. Itu Al-Faqih Al-Muqaddam. Ketika Al-Faqih Al-Muqaddam mengatakan ini semua bukan milikku, akan tetapi ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus aku kembalikan kepada mereka. Ini belum termasuk sedekah untuk keluarganya, belum termasuk sedekah untuk para murid-muridnya, belum termasuk sedekah untuk keluarga-keluarganya, untuk handai taulannya, belum termasuk untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Al-Faqih Al-Muqaddam selalu meniru kakeknya yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Kita tahu bahwasanya Al-Imam Ali Zainal Abidin sebelumnya Al-Imam Al-Husain memiliki manhaj sendiri, Al-Imam Al-Hasan memiliki manhaj sendiri, memiliki cara untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi ketika sampai kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau memilih untuk menyebarkan agama Islam dengan at-tawadhu wal wara' dan bersedekah, memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Faqih Al-Muqaddam mewarisi keadaan kakeknya yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan Al-Faqih Al-Muqaddam hampir setiap malam ini beber sama bahasa Indonesia ya, ngatur rumah campur ya, tak nyaman mereka. Jadi Al-Faqih Al-Muqaddam ini ya memiliki hal atau kedudukan seperti kakeknya Imam Ali Zainal Abidin. Beliau ini pun malam kalau kita hadir acara hall, benar hadir malam. Bukan hanya kita hadir semata-mata untuk hadir saja, tapi contoh apa yang bisa kita teladani. Beliau setiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lepas mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari menambah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita hadir acara seperti malam hari ini seperti hadir oleh berkat, tidak. Yang penting kita hadir dapat makan, tidak. Akan tetapi kita hadir usahakan bisa meneladani walaupun sedikit dari cerita-cerita beliau, walaupun sedikit dari ibadah-ibadah beliau, walaupun sedikit dari jalan-jalan yang mereka tempuh untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sebagaimana disebutkan, beliau ini pernah satu waktu, saking ini Al-Faqih Al-Muqaddam ini karom, mereka ini sangat-sangat dermawan. Jadi setiap hari mau ketemu bikin jalan-jalan selalu bertanya, ada yang bermimpi tadi malam, apa yang kalian mimpikan tadi malam? Ada orang, oh iya saya bermimpi ini dan ini. Kalau dia bahagia, beri hadiah sama Al-Faqih Al-Muqaddam. Ada satu orang alecek ke Al-Faqih Al-Muqaddam, berbohong pada Al-Faqih Al-Muqaddam. Seraya dia berkata, aku tadi malam bermimpi para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul. Ada fulan. Kemudian ada suara mengatakan, Aina Al-Faqih Al-Muqaddam? Mana Al-Faqih Al-Muqaddam? Kemudian orang-orang menjawab, Al-Faqih Al-Muqaddam sibuk dengan tanaman kurmanya. Katanya Al-Faqih Al-Muqaddam, apakah kamu bermimpi hal itu? Iya, aku tadi malam. Padahal orang ini berbohong kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Iya, aku tadi malam bermimpi seperti itu. Kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam langsung berkata, Ihtarakan nahl. Semua pohon-pohon kurma yang aku miliki telah terbakar. Karena apa? Karena semuanya itu menjauhkan aku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aku tidak diakui sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang ini memandang, mungkin ini lecet Faqih Al-Muqaddam, tak mungkin terbakar. Akhirnya ketika dilihat, ternyata 300 pohon kurma yang dimiliki oleh Al-Faqih Al-Muqaddam semuanya terbakar. Ketika itu orang tersebut berkata kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, wahai Al-Faqih Al-Muqaddam, sesungguhnya aku tadi malam berbohong kepada engkau. Katanya Al-Faqih Al-Muqaddam, aku tidak pernah
mau menyimpan sesuatu yang membuatku lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini tak usah jauh, tak noroe sholatnya Al-Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat, jauh-jauh lecek muntaker abajeng 1000 rakaat. Sangat bohong kalau kita mengatakan saya sholat 1000 rakaat, lecek. Paling satu malam itu pun paling 30, gak mungkin 1000 rakaat, lecek. Paling malam pertama 30 rakaat, malam kedua mungkin lebih semangat nyampe 40 rakaat, tapi malam ketiga mulai lempo, ngurangi jadi 20 rakaat. Terus setiap harinya berkurang, akhirnya kadang sampai sholat 5 waktunya ditinggalkan. Kan percuma. Orang yang mengatakan saya mau mujahadah, kita tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak usah terlalu berpikiran ke depan takar saya rakaat apa jam, tidak usah. Yang penting kita bermujahadah, kita menjaga ketika makan dengan menggunakan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, minum dengan duduk, makan selalu kita jaga dengan tangan kanan, menggunakan pakaian baju dengan tangan kanan. Kita usahakan dengan tangan kanan dan melepasnya dengan tangan kiri. Itu ittiba kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini sudah kita katakan namanya mujahadah. Jadi mujahadah ini tak harus kita sholat 1000 rakaat, tidak. Sedekah 10 juta, tidak. Yang penting kita melakukan hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah mujahadah untuk diri kita. Jadi tak usah lem-lem tak kelapa jam 1000 rakaat, tak usah. Yang penting kita melakukan hal yang ringan tapi bisa menjadi sebab kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita mujahadah, saya niat mujahadah mulai malam hari ini, saya niat mujahadah tidak mau minum kecuali dalam keadaan duduk. Itu sudah termasuk mujahadah. Saya tidak mau makan walaupun makan kerupuk. Nah ini banyak kan ya. Saya kanan makan nasi, saya kanan neguk kerupuk. Makannya kerupuk pakai tangan kiri. Jarang ada orang yang perhatian makan kanan ditaruh sabuk buruk akan kerupuk. Nah, ingat saya tak nemu betul boleh karena berupa dulu. Tidak. Akan tetapi kita mulai mujahadah itu dari hal-hal yang remeh. Walaupun hal itu mungkin kita anggap siapa mau perak mulai hal-hal dari tangan kanan, mungkin kita menganggapnya remeh, tapi suatu waktu ketika kita istiqamah pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bada bertona kalau di pangeran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dilupakan. Ada waktunya seperti itu. Nah ketika kita tetap berusaha untuk istiqamah, itu berarti kita selalu menjaga untuk mujahadah berada di jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mulai mujahadah dari segini gitu. Tak usah tak berpikiran kepada yang terlalu luas, tidak. Yang penting kita menjaga akan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu sudah contoh mujahadah yang paling ringan. Kita mulai dari makan dan minum dengan tangan kanan, kemudian duduk ketika minum, kemudian ketika makan ya saya kanan ngekuk sinduk, saya kacir karupuk, ketika mari sahabat geluk ala karupuk dulu akan nganggu tangan kanan, jangan sampai menggunakan tangan kiri. Itu bentuk mujahadah. Hal ini sudah bisa menjadikan kita al-iqtida wal ihtida bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kan kadang kita ngaku berak ngaku nah, kadang berak ngaku ngelolo. Saya ini cinta kepada baginda Nabi, tapi tak apa aja. Saya ini cinta kepada Rasulullah, tapi ketika puasa beruk saya mau coba rokok nah. Saya ini sayang kepada baginda Nabi, saya ingin nanti di hari kiamat dipanggil nama saya oleh Rasulullah untuk dituntun masuk ke dalam surga. Tapi pun anaknya tak apa jeng sofu etina. Apakah ini yang dinamakan cinta kepada baginda Nabi? Memang benar ada hadis mengatakan almar'u ma'aman ahab. Orang yang cinta atau seorang pecinta akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Memang benar. Tapi Imam Sya'rawi menyebutkan makna dari hadis tersebut. Beliau berkata,
yang dimaksud mengongkun ini cinta kepada baginda Nabi. Apa katanya Imam Sya'rawi? Beliau berkata, al-iqtida wal ihtida bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalannya Rasulullah, ikuti jalannya Habibuna Muhammad. Jangan hanya kita berkata di lisan kita, aku cinta kepada Rasulullah, tapi sholat kita tidak pernah kita lakukan, sholat kita tidak pernah kita jaga. Hanya lisan kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi pengamalannya nol, tidak ada. Tidak ada tanda bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percuma ya, percuma kalau kita mengaku saya cinta kepada Rasulullah, tapi pengamalannya tidak ada. Pakun edan rekan neraka. Jangan menteng, jangan manyaman. Saya umatnya Rasulullah, saya umatnya baginda Nabi, saya pasti diselamatkan. Harus tahu siapa umatnya Rasulullah yang diselamatkan. Jangan manyaman. Ulana tak bojong. Dekik pas beda saya ingat, buat nak bojong sami. Man siatina lah, nangku. Karena telo bolong ialah. Din banyak tong dekik mau temu nang akhirat. Banyak orang seperti ini. Ketika diingatkan untuk sholat, dia main pensi. Ini gampang lah. Mau temu pagi. Allah Ria Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Orang ini lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Ketika memberikan hukuman sangat-sangat berat. Lepai pelak segala Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan menyaman. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya ini apa aja ya, sholat itu penting. Saya nggak sampai tak apa aja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diundang untuk Isra wal Mi'raj untuk mendapatkan yang namanya sholat. Kalau seandainya umpamanya ini sholat itu tidak sangat-sangat penting, pasti Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kewajiban sholat kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril akan menyampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika kewajiban sholat akan diperintahkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengundang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan kewajiban sholat. Maka ajak menteng, memang benar almar'u ma'aman ahab. Tapi cek perak setong hadis seiapan lagi. Cek perak almar'u, oh sebenting saya cinta, cinta si beremah gelu saya masuk ke surga. Cek yang nang matenang cinta toro kalaban dengan apa yang harus kita lakukan untuk menggapai cinta tersebut. Cek perak jajanan loro dalam omongan kita mengatakan saya cinta, saya sayang kepada Rasulullah, saya ingin membahagiakan Rasulullah, tapi pengamalan dari cinta tersebut kosong, bohong. Maka orang yang seperti ini nanti di hari kiamat belum tentu mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mulia memang berhak untuk memberikan syafaat kepada umat-umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus kita ketahui bahwasanya syafaat para ulama, para aulia, semuanya itu berlandaskan izin dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya wali datang kepada kita kemudian berkata saya mau memberikan syafaat kepadamu, kemudian ketika wali tersebut bertemu dengan baginda Nabi, kemudian Rasulullah mengatakan tidak usah orang tersebut berikan syafaat. Pas berumah buru enggak siapa, buru enggak siapa, mau tidak mau buru kan jalan sekacer kemana? Ke neraka. Karena sudah tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai dengan akhirat, pengennya duaan, minta surga kah? Karena neraka. Tak bisa dah. Saya mediasi nomor telok. Iya, ada. Saya di emperan ada benitunya. Dah ada. Pengen negara duaan, minta ke surga karena neraka. Pele sudah. Saya pengen masuk surga. Ya aja. Puasa. Cintai para ulama. Cintai para habaib, sayangi anak cucu baginda Nabi, paungkun cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan hal-hal yang bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya takut masuk ke neraka. Jauhi apa-apa yang bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita aja malolo.
Cuma di dalam omongan saja kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalian ini takut ke pangeran apa enggak? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tidak? Takut. Takut ya? Takut ke kafir. Jadi macam jangan bengal-bengal. Mereka keluar pas ketemu di malaikat Israel. Ya. Mengenai takut orang ini semua manusia. Sahabat gue mau tanya lagi. Takut ke pangeran, takut saya ke Allah Ta'ala. Apa yang mensurbet tak bojong? Banyak apa tidak? Banyak orang seperti ini. Bohong dia mengatakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan siksa-siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat bohong orang yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi tetap dia melakukan maksiat, akan tetapi tetap dia melaksanakan hal-hal yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan kita hadir di malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita ketika kita pulang, mudah-mudahan kita semuanya bisa al-iqtida, mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ketika pulang bisa mengambil pelajaran dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Mudah-mudahan dengan berkahnya Al-Faqih Al-Muqaddam, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur kita dijadikan umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ketika ajal kita dijemput, mudah-mudahan kita semuanya bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadza ma lazima minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.